Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والعجائب والغرائب في العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعريضها لنفحات فضله أكثر وأعظم مما في الأدوية والعقاقير. والعجائب dan adapun keajaiban-keajaiban, wal gharaibu dan keanehan-keanehan, bil aqaidi yang terjadi di dalam keyakinan-keyakinan, wal amali dan perbuatan-perbuatan, wa ifadatiha dan manfaatnya aqaid dan amal, li safa'il qulubi adalah untuk menjernihkan hati, wa naqaiha dan membersihkan hati, wa taharatiha dan mensucikan hati, wa tazkiyatiha dan membersihkan hati, wa islahiha dan untuk memperbaiki hati, litaraqi ila jiwarillahi ta'ala untuk meningkatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ridiha dan membawa hati maksudnya, linabhati fadlihi untuk meraih keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya di sini ketakjuban, keanehan-keanehan yang terjadi atau yang dilakukan di dalam keyakinan dan amaliyah, mengambil faedah manfaat dari keyakinan dan akidah itu tujuannya adalah, yang pertama itu adalah tujuannya untuk menjernihkan hati, di safa'il qulubi wa naqaiha wa taharatiha wa tazkiyatiha wa islahiha. Itu tujuannya, untuk membersihkan, mensucikan. Ketika itu semua sudah tercapai, maka tujuan akhirnya adalah litaraqi ila jiwarillahi ta'ala, dalam rangka untuk meningkatkan taqarrub kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan nafhati fadlihi, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang bersih, orang hatinya yang betul-betul bersih, betul. Sifat dengkinya tidak ada, hasutnya tidak ada. Sudah pasti orang yang seperti itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika orang tidak bisa membersihkan hatinya, tak bisa mensucikan hatinya, tidak melakukan peningkatan di dalam ibadah dan amaliyahnya dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti orang itu tidak akan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholatnya makin ditingkatkan, kalau puasa makin ditingkatkan, sedekahnya, itu tanda-tandanya orang yang akan menjadi dekat kepada Allah dan mendapat keutamaan dari Allah adalah
ciri-cirinya yang disebutkan tadi itu. Dan orang itu berarti mendapat ma'unah Allah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mudah. Orang yang tak mendapat ma'unah Allah, maka orang itu tidak akan semakin baik. Hari-harinya itu tidak akan semakin baik. Justru sebaliknya. Aktsaru wa a'dhamu mimma fil adawiyyati wal aqaqir. Yang terbanyak dan yang paling besar mimma dari perkara fil adawiyyati wal aqaqir, di dalam pengobatan-pengobatan dan jamu-jamu. Wa kama annal uqula taksuru an idraki manafi'il adawiyyati ma'a anna tajribata sabilun ilaiha. Sebagaimana sesungguhnya akal pikiran manusia taksuru itu terbatas an idraki, untuk mengetahui manafi'il adawiyyati, manfaat-manfaat obat-obatan, serta sesungguhnya melakukan percobaan atau eksperimen, sabilun adalah satu jalan ilaiha terhadap manafi'il adawiyyah. Jadi di sini Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa sesungguhnya akal pikiran manusia ini terbatas nih. Oleh karena akal pikiran manusia itu terbatas, maka di dalam menggunakan obat-obatan di dalam penyakit itu, dia itu untuk mengetahui apa sesungguhnya obat yang sebenarnya terhadap satu penyakit yang dialami oleh seseorang itu, maka tahap awal yang dilakukan adalah tajribah. Tajribah itu eksperimen, dites dulu, dicoba, cocok enggak ini. Itu kalau obat zahir, ada eksperimennya tuh. Belum bisa dipastikan bahwa obat ini nih yang manjur untuk penyakit dia tuh. Tidak, tetapi dicoba dulu. Kalau gejala penyakit seperti ini, diperkirakan obatnya ini. Nah, coba nih, cocok enggak? Itu namanya tajrib, eksperimen. Dan itu masih bagus, masih untung kalau urusan dunia ini. Nah kalau urusan akhirat, kalau di kuburan nanti malaikat munkar nakir membawa kentongan sebesar gunung, emang pernah melihat? Gimana untuk bisa membuktikannya? Apa eksperimennya gimana? Apa orang yang ada di dalam kubur kita gali dulu, kita bangunkan, lo jaga? Beda. Kalau urusan ini, urusan obat dunia, kita bisa nyoba-nyoba, eksperimen. Tapi kalau urusan akhirat, itu tidak bisa. Nah, di sini nanti poinnya. Kesimpulan akhir dari materi ini, nanti Imam Ghazali akan menjelaskan titik perbedaan antara dunia dengan akhirat, ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Jadi titiknya akan dijelaskan di alinea ini, di poin ini oleh Imam Al-Ghazali. Fal-uqulu taksuru an idraki ma yanfa'u bi hayatil akhirah. Sedangkan akal pikiran manusia taksuru itu terbatas an idraki ma, untuk mengetahui ma yanfa'u, apa yang dapat bermanfaat fi hayatil akhirah, di dalam kehidupan akhirat. Ma'anna tajribata, serta sesungguhnya melakukan uji coba, ghairu mutatarriqati, itu tidak mungkin ilaiha terhadap at-tajribah. Jadi kalau udah urusan akhirat, tidak mungkin kita ada eksperimen coba-coba. Karena yang kita tahu selama ini hanya penjelasan-penjelasan di Al-Quran, penjelasan di hadis Rasulullah, terus disyarahi oleh ulama para salafus sholihin bahwa akhirat itu seperti itu, yang disebut dengan di dalam kubur itu seperti ini. Mereka menjelaskan, sementara
apa yang dijelaskan oleh mereka itu semua kita tidak pernah melihatnya, tak pernah menyaksikan. Maka senjata utama dalam rangka untuk bisa meyakini itu semua, karena kita tidak bisa melihat dan menyaksikan, yang paling pokok itu adalah kita itu memantapkan keyakinan hati ini, menjernihkan, bersihkan hati, munculkan keyakinan. Karena apa? Karena modal yang terpenting di dalam agama itu adalah keyakinan. Keyakinan. Kalau sudah yakin, tidak bisa diapa-apakan lagi kalau sudah yakin. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Dalam kaidah usul. Adapun sebuah keyakinan itu tidak akan bisa tergeser oleh adanya keraguan. Mau dirayu seperti apapun, dipengaruhi seperti apapun oleh orang lain, kalau sudah keyakinan tertancap di dalam hati, tidak bisa tergoyahkan. Itu keyakinan. Jadi tidak mungkin, kata Imam Ghazali, kalau urusan akhirat itu kita mau pakai coba-coba, eksperimen, itu tak mungkin lah. Wa innama kanat tajribatu, dan sesungguhnya ada at-tajribatu, apa dicoba, tatatarraqu ilaiha, itu jalan ilaiha terhadap at-tajribah, lau raja'a ilaina ba'dul amwati. Jadi Imam Ghazali, ada jalan kita untuk melakukan uji coba, eksperimen tentang kehidupan akhirat itu. Caranya apa? Lau raja'a, apabila kembali ilaina kepada kita, ba'dul amwati, sebagian orang yang sudah meninggal. Nah, kalau ada orang meninggal sih tiba-tiba di dalam kubur dia keluar, terus Pak Akhbarona, kemudian dia bercerita kepada kita, mengabarkan, bercerita, muncul dari kubur, kemudian kumpul semua. Oh, ngapain? Aku ingin bercerita tentang kehidupan di kubur. Di kubur itu ternyata nyaman. Ada pasarnya, bro. Misalnya, barulah kita bisa menentukan, memastikan. Inilah hebatnya orang Islam ini, orang yang beriman ini. Tanpa melihat bukti, tetapi dia bisa yakin bahwa Allah itu ada. Apa? Karena ini aqaid, keyakinan yang tertancap di dalam dadanya. Anil a'malil maqbulatin nabi'atil muqarribati ila Allah Ta'ala zulfa. Pak Akhbarona kemudian memberitahukan kepada kami anil a'mali, dari amal-amal al-maqbulati, yang bisa diterima, an-nabi'ati, yang bermanfaat, al-muqarribati, yang bisa menjadi jalan mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, zulfa, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan, risalah yang disampaikan oleh Rasulnya melalui para ulama-ulamanya, ini kita yakin bahwa itulah ajaran yang benar, itulah jalan menuju keselamatan kita, menuju kehidupan di akhirat. Wa anil a'manil muba'idati anhu, dan amalia-amalia yang dapat menjauhkan anhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kada, dan begitu juga fil anil aqaidi, terhadap keyakinan aqaid ini. Wa dzalika la matma'a fihi, dan karena itu la matma'a fihi, tidak ada yang perlu diharapkan fihi, di dalam hal itu. Alhamdulillah. Fayafika, maka cukuplah bagimu min manfaatil akli, dari memanfaatkan akal pikiran, ayyahdiyaka, itu akan memberi petunjuk kepadamu, ila sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membenarkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yumhimaka, dan memberikan kepahaman kepadamu,
mawarida isyaratihi, terhadap sumber-sumber isyarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehidupan akhirat tidak bisa terdeteksi, tidak bisa kita lakukan eksperimen percobaan sebagaimana ketika kita melakukan eksperimen terhadap obat-obat penyakit hidup di dunia ini. Maka caranya adalah, kata Imam Ghazali, tanamkan keyakinanmu, gunakan akal pikiranmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan terhadap apa yang telah dibawa, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan akal, diadakan Rasul oleh Allah, dikirimnya Nabi dan Rasul ini, kita benarkan, kita ikuti, munculkan keyakinan dalam hati, jangan ada keraguan-keraguan, itu jalannya. Yakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan isyarah-isyarah yang disampaikan olehnya, bahwa itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang akan terjadi nanti di kehidupan akhirat. Kalau obat kita setelah makan obat, terus Allah menakdirkan terus memberikan anugerah dengan lantaran obat itu kemudian bisa sembuh, gampang gitu, obatnya gampang. Kalau urusan dunia kita mudah yakin, ya wajar, karena kita melihat bukti itu. Kalau akhirat karena beda, maka urusan akhirat ini yang harus kita kuatkan ini adalah aqaid, keyakinan kita. Yang kedua, amaliyat kita, amalan-amalan kita yang sesuai dengan apa yang telah diisyarahkan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utwi biha arwal wabail hatima al-Mustafa wal Murtada Fatimah.
فتب علينا توبة تغفر لكل توبة واستر لنا العورات وآمن الرواتب والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول أعظم كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله عدد تخصيصه وآله عدد تخصيصه والحمد بالبدء والثناء يا ربنا بأننا اقترفنا وآمنا على لدى أسرفنا يا ربنا بأننا